Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Seru banget ya, kita melihat dua sisi, yang satu nikahan, yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat lainnya. Jadi transferasi pernikahan kamu nanti Nggak tahu deh. Gimana? Kamu yang ditanya. Apa ya? dream weddingnya. Dream weddingnya, kayaknya kalau aku sih dream weddingnya lebih intimate kali ya. Gimana ya, belum kepikiran sih dream weddingnya kayak gimana. Cuma ya nggak tahu deh. Cuma kalau ini emang megah banget sih, kayaknya cuma Pak Ahmad Dhani yang bisa deh ngadain acara gini. Kayak aku kan juga bukan orang Jawa dan nggak pernah ngelihat perkawinan dengan adat Jawa sebelumnya. Jadi pas ngelihat di dalam, oh kayak gini bagus banget semuanya desainnya gitu. Ya. Tapi ini kemarin dari Korea, seperti apa sih kemarin keseruan di Korea? Kemana aja? Seru banget sih. Kemarin kemana aja ya kita? Kemana aja ya Korea? Oh, macam-macam, kita ke Nami Island, kita ke Kemana kita? Kenapa? Nggak, kita ke Nami Island, kita ke mana juga ya? Hampir ke Namsan Han ya? Tower, ke Han River. Banyak kita sering ke Han River ya. Seru sih. Melakukan hal-hal yang susah dilakukan di Indonesia. Jalan kaki naik banyak. sepeda gitu. Trotoar yang besar-besar. Iya kan? Piknik. Piknik. Berapa sih dari tanggal Berapa 7 hari lah ya? Iya, 7 hari seminggu. Mungkin kalau pilih Korea, Ya, karena Prilly ini suka banget drama Korea ya. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Prilly punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favoritnya. udah kemana aja udah pilih? Ngapain aja pilih? Sebenarnya simple sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi syutingnya Winter Sonata, jadi ke Nami Island. Ya. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin kalau di Jakarta gitu. Makanan. Pakai outfit juga ini semakin lucu. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong Iya. ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget gitu bisa couple-couplean gitu kan. Terus akhirnya dia mau, aku pakai baju pink, dia mau pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga, dia juga mau. Jadi kayak lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian ya? Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau sampai dari Indonesia nggak sih kayak kompakan kembar gitu untuk outfit sendiri kan nantinya di aplikasi di Indonesia nggak sih? Ini kita sama-sama pakai baju hitam. Iya, kita juga janjian setiap acara. Pokoknya aku dress hitam. Jadi kamu Ya. ini ya gitu. Seru lah, aktivitas-aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat senang kayak pas di foto lucu juga ya kita berdua gitu sih. Emang juga belajar diving juga Li? Iya, Udah diracunin diving. Iya dong. nih, suka kan? suka dong. Suka. Jadi kalau kalian berdua kalau menjalani hubungan siapa yang lebih cenderung duluan? Siapa ya? Siapa ya? Sama ya, equal Kayaknya ya? sama-sama aja Sama-sama deh. aja. Iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Iya. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya gitu. Belajar diving mungkin dari kamu berarti Mas? Kita dari April ya? Iya, April. Ini April, emang Maret. yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Jadi aku berterima kasih kepada dirinya gitu. Gimana Li ngajarin Omar apa agak ada kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu. Kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga yang ngeliat dia diving, kayak udah jago ya gitu. Ya. Kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan. Dan susah untuk berenangnya tenang gitu. Tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Berarti udah berapa kali diving ini? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah 10 dive ya? 10 dive. Total 10 kali diving. 12, 10 apa 12 gitu. Iya, di Manado kita udah di 10 titik Ya. dive site gitu. Ada bucket list terbaru kan yang diving baru lagi Li? Banyak banget. Banyak dong. Mau kemana? Raja Ampat.
Ada deh. Banyak deh. Banyak lah Banyak, yang banyak. yang kita pengen, tapi ya kita kan harus ngeliat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng aja kayak gitu kemana? Eropa iya. Jauh banget. Nggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi gitu. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen ngelihat Indonesia Timur, kita ke Indonesia Timur. Kita ingin ngelihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa seandainya gitu. Ya begitu kurang lebih filosofi kita jalan-jalannya. Cukup impulsif sih Iya, cukup kita, impulsif. tergantung waktunya berapa lama. Iya. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri yang jauh-jauh juga agak Agak buang-buang repot, waktu, iya. buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain gitu. Lebih ke Random kayak di sini yuk tiba-tiba aja gitu. Bisa sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat sih. Enggak, atau di hari itunya juga. Di hari itunya Oh, bisa maksudnya kalau berubah. misalnya pas udah di sana ya? Oh ya, pas udah di sana bisa berubah, tapi kalau pas mau berangkat juga tadinya rencananya mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus misalnya kalau keluar negeri visanya aman ya kita sih berangkat aja. lebih liburan ke pantai. Pokoknya ada foto bareng sama ibu. Ada beberapa tempat yang pos itu dibagi mungkin dari makanan junk food, jadi Ya, oke. Kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap, di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu-hiu paus yang memang sudah udah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya gitu. Akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu memakan ikan-ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Ini menjadi Nih. kontra karena kan juga bisa dibilang budget lumayan budget yang pricey banget ya untuk seperti itu gitu. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin. Nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawannya, justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya gitu. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri kita terapkan, itu kadang juga susah gitu loh. Karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi setempat gitu. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya.
ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksinya seperti apa gitu loh. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita mengkomen gitu. Karena nggak bisa dibandingin perairan di situ sama Australia gitu. Itu geografisnya tidak sama. beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung, ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu. Ya.